ini penyebabnya, oh dari video ini gitu. Jadi gue nggak mudeng gitu, karena menurut gue nggak ada sesuatu yang janggal, nggak ada sesuatu yang aneh. Makanya secara psikologi saya yang sangat amat tahu tentang anak ini. Jadi kalau tentang dibilang tentang kelainan, ini punya pikiran kotor dan yang lainnya, itu sudut pandangnya mereka. Kalau dia bilang maaf mencium, ini dia, kalian itu mengcapture namanya, selesaikan gambarnya, videonya. Rumah saya itu ada aturannya gini, ketika ada boy and girl gitu bilangnya kan, karena kita ngikutin metodenya Thalia, dan kalau ada girl ganti baju, boy nggak boleh ada di sana, boy nggak boleh lihat bagian ini girl ya, itu udah ada pelajarannya. Makanya saya juga bingung ketika ada orang lain yang lebih menggurui saya, karena yang notabene saya pun membesarkan anak saya tidak hanya berdua dengan istri saya, tapi anak saya masing-masing punya psikolog, yang membantu saya akan perkembangan anak gitu. Jadi mentalnya Bertrand sampai sekarang ini stabil. Sampai sekarang ini Bertrand tidak tahu, tapi saya mencoba meminimalis jawaban atau nyinyiran orang lain. Tapi dia membuat pertanyaan, saya cuma salah ngomong gini, takutnya kak ada yang ngomongin kakak. Jawaban dia dengan polosnya, netizen berarti jahat ya. Jadi jawabannya bukan jahat, cuman mereka itu kan memberi saran kak, memberi saran kan sama kayak orang, jangan buang sampah di situ dong, buang sampah, itu kan saran bukan jahat. Jadi pertanyaan-pertanyaan spontanitas dari dia yang harus saya jawab di tempat, itu yang saya bilang tidak semua orang tua itu pasti bisa menjawab itu dengan cepat. Saya harus menjawab dengan tegas, dengan membuat dia tidak panik jawaban saya, karena Bertrand ketika saya sudah melakukan gestur yang kurang nyaman, Bertrand sudah bisa, are you okay ayah? Karena itu yang kita ajarin ke dia. Ya oke dong kak, ayah selalu happy, ayah selalu ini, good job, dia selalu gitu. Dan ya kata-kata Inggris yang dia gunakan untuk bercanda, tapi buat saya itu benturan buat saya. Dia bilang are you okay? Kalau saya mau jawab jujur nggak okay. Tapi kan saya harus oke kak gitu. Selama pengawasan kami itu stabil. Tapi kan anak ini nggak semuanya digandeng. Anak ini ada saatnya dia ke toilet, entah dia itu ya dia bertemu dengan orang atau apapun, kan kita nggak tahu. Tiba-tiba Bertrand sabar ya, atau mungkin kita nggak tahu, atau mungkin ada orang yang tiba-tiba mau beriba. Itu pernah ada kejadian kan waktu itu, sampai dia nervous di atas panggung karena dia tidak bisa memilah. Bertrand sabar ya, niatnya baik, tapi ditelaah dengan pikirannya dia tidak bulat, tidak bisa disaring gitu, akhirnya membuat dia jadi drop sekali. Sarwenda cukup terganggu dengan ASINya kemarin ini. Kasihan dari proses ASINya, sungguh amat terganggu pasti. Dia orang yang tipe cuek, tapi nyinyiran untuk kali ini cukup amat membuat dia, Sarwenda itu jarang marah orangnya. Dia marah sekali karena ini yang diusikan tentang anaknya dia juga, Bertrand. Jadi lo tahu apa sih tentang anak ini? Lo tahu apa sih tentang ini gitu. Jadi saya pun dan pihak keluarga yang di NTT pun ya sedih,
semuanya campur aduk lah gitu. Mereka marah. Saya bilang tetap tenang dulu sampai benar-benar batas kesabaran saya sudah habis. Saya pun manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya juga tidak luput dari dosa gitu ya. Tapi saya cuma bilang ikutin ritmenya saya dulu saat ini. Karena saya yang ada di Jakarta, saya yang ikutin flow-nya. Saya lebih fokus bukan ke konflik receh yang kayak gini, tapi saya lebih fokus untuk ke psikologi anak. Saya ini masih belum menemukan jalannya. Tapi jika mereka yang sudah melakukan itu sudah terlampau batas, mungkin teman-teman tahu sama tahu ya, kalau saya sudah ikut melaporkan ke pihak yang berwajib, saya tidak andil-andil untuk mencabut semata-mata. Ya, saya benar-benar mengasih efek jerah tidak ada ampun. Itu. Sampai sekarang ini saya sudah pegang 28 account. Ya, yang sudah saya capture semuanya. Jadi sampai itu sudah habis, ya terakhir di situ yang saya laporkan semua. Kalau saya berbicara ini, saya menanggapi netizen yang bilang suami Iis Dahlia dapat tips besar. Dari mana dia tahu? Itulah makanya saya bilang kena si pilot itu bukan ojek online. Yang kalau udah selesai nganterin penumpang dapat tip. Jangan pada ngaco gitu loh. Yang berkomentar gitu tuh kayaknya nggak pernah naik pesawat sebenarnya. Regulasinya orang naik pesawat itu kan kalian tahu gitu. Tukang tiket beda, tukang check-in beda, tukang bagasi beda, bea cukai beda. Ini kan oknum. Orang yang bersalah, kenapa laki gue yang jadi urusan? Ada lagi ngomong ojek, salah lagi. Dia artinya kenapa saya bicara seperti itu? Karena ada netizen yang bilang suami saya dapat tip besar. Saya bilang suami saya bukan supir ojol. Supir ojol bener nggak begitu? Saya tanya sama kalian wartawan, bener nggak? Ya. Salah, saya salah ngomong kayak gitu. Netizen yang salah. Jadi saya bukan ngomongin soal supir, bukan membandingkan ya. Tetapi karena ketika ada netizen ngomong seperti itu, saya bicara seperti itu dan itu fakta. Ya, makanya saya bilang silakan supir ojol. Kenapa saya berbicara seperti ini? Ini fakta. Seperti yang saya bilang, saya nggak mau bolak-balik lagi. Saya ngomong seperti ini karena ada netizen yang mengatakan, yang menuduh suami saya dapat tips. Lantas saya bilang seperti yang tadi saya bilang itu. Jadi bukan apa-apa dan fakta kan. Kalau supir ojol kan fakta. Gitu. Kalau pilot tips itu fitnah. Kan bukan saya nggak ada sama sekali. Jahatnya di mana? Ya. Itu real kok gitu. Kenapa rumah tangga gue, kenapa harta gue yang diudul-udul. Gue kerja 32 tahun, dari SMP kelas 2 gue udah kerja sampai sekarang tiap hari. 32 tahun hampir tiap hari aku kerja. Kalau sekarang lebih parah lagi, dari pagi ketemu pagi, pagi ketemu pagi. Kalian nggak lihat apa di TV gitu. Jadi saya bukan tipe perempuan yang kalau mau beli tas minta laki, mau beli bedak minta laki. Enggak, gue kerja. Kita sama-sama bekerja, kita punya planning. Jangan ngebandingin artis A sama artis B. Punya orang keuangannya masing-masing. Memanage keuangan ada yang pinter, ada yang enggak. Mungkin saya salah satunya yang pinter gitu kan. Saya nabung, saya punya planning dalam hidup gitu. Jadi jangan dibanding-bandingin siapa yang salah, siapa yang dibully.
Tapi Jangan dong, orang tersakiti loh. Orang kerja dari pagi ketemu pagi, dibilangnya korupsi. Korupsi dari mana artis? Duit negara mana yang gue pakai? Ada nggak duitnya teman saya yang dipakai? Nggak ada. Gue utang sama bank dan gue bayar, itu resiko gue. Gitu. Laki-laki gue kerja, pilot itu nggak ada bisa korupsi. Ada jam terbang, ada gaji yang pasti. Saya udah cari juga orang YouTube saya, suruh cari tahu alamat emailnya dia di mana. Saya belum mau melaporkan dulu. Saya minta dia men-take down videonya dan dia harus meminta video permintaan maaf karena isinya semuanya salah, nggak ada yang benar gitu. Jadi jangan membuat opini publik karena ini semua sudah terbentuk. Ketika video itu ada, komentar di bawahnya orang seolah saya bersalah sama suami. Apaan sih, salahnya di mana? Yang salah itu di rootnya, bukan suami saya. Suami saya bawa pesawat loh, menyelamatkan orang-orang itu. Pesawat itu nggak ada crash, nggak ada apa-apa gitu. Jadi harus pintar otaknya dipakai. Pilot itu cuman pilot. Tapi mau dilaporin kapan rencananya? Saya sekarang ini kan lagi sibuk nih sampai hari Minggu. Habis ini deh. Sambil saya selesaiin pekerjaan saya dulu nih, saya lihat itikat baiknya dia udah ya. Soal Kapten Vincent sendiri itu gimana pernyataan dia yang bilang katanya? Biarin aja deh Kapten Vincent, itu mah urusannya pilot ya, saya nggak mau ngikut-ngikut karena kalau saya berbicara sebagai diri saya, kalau sebagai profesi biarkan Kapten Pilot Vincent ngomong sebagai profesi. Ya. Tapi sejauh ini dia mah nggak stres, kita yang kesian karena dia orang yang nggak salah kok dihubung-hubungin ya, cuman dari resikonya karena dia suaminya Iis Dahlia. Tetapi sila penonton juga, netizen juga jangan kayak gitu dong, mentang-mentang kita artis terus ya enak-enaknya aja gitu mau diinjak-injak harga dirinya. Nggak bisa, kita juga sadar ada batasnya. ini anak sampai nutup akun Instagram. Iya, ini gimana? Makanya udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.